Red Sparks mengalami kekalahan di set pertama saat melawan Pink Spiders dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024/2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks kalah dengan skor tipis 23-25 pada Sabtu dalam kurung 1 Maret 2025 siang waktu Indonesia Barat. Kedua tim tidak menurunkan skuad terbaik mereka. Baik pelatih Red Sparks Ko He-jin maupun pelatih Pink Spiders Marcelo Abondanza memilih untuk mengistirahatkan beberapa pemain utama mereka demi menghindari risiko cedera. Pemain andalan seperti Megawati Hangestri Pertiwi, Pyo Seungju, dan Yeom Hye Seon hanya duduk di bangku cadangan. Hal yang sama dilakukan Pink Spiders dengan tidak memainkan Kim Yeon Kong, Kim Suji, dan pemain asal Turki, Tutku Burcu. Tanpa para pemain utama, pertandingan berjalan ketat. Red Sparks mengandalkan pemain seperti Nye Rim, Kim Cha-eun-na, dan Park Hye-min. Meskipun Jeon Da-bin tampil cukup baik sebagai pengganti Vanja Bukilic, itu belum cukup untuk membawa Red Sparks unggul di set pertama. Bahkan pemain yang sebelumnya memiliki banyak menit bermain seperti Park Hye-min dan Lee Seon-woo belum mampu memberikan dampak besar. Top skor di babak pertama adalah Moon Ji-yoon dari Pink Spiders yang mencetak 8 poin. Sementara dari Red Sparks, Lee Seon-woo dan Park Hye-min masing-masing menyumbang 4 poin. Sementara itu, Pink Spiders sudah memastikan diri sebagai juara musim reguler dan otomatis lolos ke final playoff. Pelatih Marcelo Abondanza menegaskan bahwa timnya akan fokus menjaga kebugaran pemain inti untuk pertandingan final nanti. Meski begitu, momentum mereka tetap kuat, terutama dengan kembalinya pemain asing mereka, Tutku Burcu Yusgench. Saat berita ini ditulis, Pink Spiders sudah unggul 1-0 atas Red Sparks. Red Sparks sangat membutuhkan kemenangan di pertandingan ini untuk mengamankan posisi kedua di klasemen dan menjauh dari kejaran Hyundai Hillstatter. Namun tugas itu tidak mudah karena mereka menghadapi lawan yang lebih kuat dan kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. Selain persaingan sengit, pertandingan ini juga menarik karena mempertemukan Megawati Hangestri dengan idolanya, Kim Yeon Kong. Laga ini juga bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Kim Yeon Kong untuk tampil di depan para penggemar Red Sparks sebelum pensiun di akhir musim. Evaluasi dan strategi untuk Red Sparks agar bisa menang memanfaatkan Megawati secara optimal. Jika Red Sparks ingin menang, Megawati harus dimainkan sejak awal atau setidaknya masuk lebih cepat sebagai impact player. Ia adalah salah satu mesin poin utama tim dan kehadirannya bisa mengubah jalannya pertandingan. Meningkatkan pertahanan blok dan retrievers Red Sparks sering kesulitan dalam menerima servis lawan dan membendung serangan, terutama tanpa pemain senior di lapangan. Pemain seperti Park Hye-min dan Kim Cha-eun-na harus lebih disiplin dalam membaca arah bola dan menutup celah di pertahanan. Lebih variatif dalam serangan saat lawan mengetahui pola serangan yang monoton, mereka bisa dengan mudah mengantisipasi. Serta Red Sparks perlu lebih kreatif dalam distribusi bola agar lawan tidak mudah membaca pola permainan. Mengurangi kesalahan sendiri, banyak poin yang hilang karena kesalahan sendiri, seperti servis yang keluar atau bola yang gagal dikontrol dengan baik. Red Sparks harus lebih fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa merugikan mereka. Memanfaatkan kecepatan serangan, Pink Spiders memiliki pertahanan yang solid, tetapi bisa kewalahan jika menghadapi serangan cepat dan kombinasi bola pendek. Red Sparks bisa mencoba mempercepat tempo permainan untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Jika Red Sparks bisa menjalankan strategi ini dengan baik, mereka masih memiliki peluang untuk mengimbangi dan bahkan mengalahkan Pink Spiders meskipun menghadapi tantangan besar. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Waduh, benar-benar dikebut nih 3 pemain anyar naturalisasi. Ex-co PSSI Pak Arya sampaikan ini tadi siang. Walau sepertinya Pak Erick Thohir sangat berambisi untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini.
Anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI Arya Sinulinga membawa kabar baik mengenai proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia. Timnas akan mendapat tambahan kekuatan dengan hadirnya Emil Audero, Joy Pelupesci, dan Daan James yang sedang menjalani proses naturalisasi. Arya menjelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk ketiga pemain tersebut. Surat itu dikeluarkan pada Kamis malam (27 Februari 2025. Kami sangat senang karena setelah proses administrasi diajukan ke Kemenpora, hari ini sudah disidangkan. Dan tadi malam Kemenpora sudah mengeluarkan surat. Terima kasih kepada Pak Menpora, ujar Arya di Stadion Indomil Arena. Langkah selanjutnya adalah pemrosesan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhum). Arya berharap tahap ini bisa segera selesai dalam minggu ini, sehingga minggu depan berkasnya bisa sampai ke Presiden dan kemudian ke DPR RI. Jika semua proses berjalan lancar, Emil, Joy, dan Daan diharapkan bisa segera dinaturalisasi sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret 2025. Kami akan mengejar proses ini sampai selesai, termasuk pengambilan sumpah, agar ketiga pemain ini bisa membela Indonesia melawan Australia, tutup Arya. Naturalisasi pemain berbakat memang bisa menjadi langkah apik bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Bagaimana menurutmu? Mengingat pertandingan melawan Australia dan Bahrain sebentar lagi, apakah proses naturalisasi ini akan tepat waktu atau akan terlambat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Hari ini, Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan mempertemukan tim peringkat pertama, Pink Spiders, melawan tim peringkat kedua, Red Sparks. Namun, Red Sparks sedang mengalami kesulitan karena dua pemain andalan mereka mengalami cedera. Setelah kehilangan Vanja Bukilic di akhir putaran kelima, Red Sparks kembali mendapat kabar buruk karena Park Eun-jin juga cedera saat melawan GS Caltech. Park mengalami cedera ketika mencoba menahan serangan dari Giselle Silva dan harus keluar dari pertandingan. Akibatnya, Red Sparks kemungkinan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh di sisa musim reguler ini. Di sisi lain, Pink Spiders datang ke markas Red Sparks Chungmu Gymnasium dengan status sebagai juara musim reguler. Mereka mengamankan posisi ini setelah Red Sparks kalah dari GS Caltech di pertandingan pertama putaran ke-6. Dengan kekalahan tersebut, Red Sparks sudah tidak bisa mengejar perolehan poin Pink Spiders di puncak klasemen. Meski kedua tim sudah dipastikan masuk babak playoff, pertandingan ini tetap menarik untuk ditonton. Red Sparks masih butuh kemenangan untuk menjauh dari Hyundai Hillstatte di klasemen. Selain itu, laga ini juga akan menjadi pertandingan perpisahan bagi Kim Yeon-kong, legenda voli Korea, yang akan pensiun di akhir musim ini. Pertandingan antara Red Sparks dan Pink Spiders akan berlangsung pada Sabtu 1 Maret 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Selain laga ini, Liga Voli Korea Divisi Pria juga akan menyajikan duel seru antara Wo Orikard dan Okman di waktu yang sama. Pertandingan ini sangat menarik karena ada banyak faktor emosional dan strategis yang terlibat. Pink Spiders sudah memastikan gelar juara reguler, tetapi Red Sparks masih harus berjuang tanpa dua pemain andalan mereka. Selain itu, momen perpisahan Kim Yeon-kong pasti akan menjadi sorotan utama. Meski begitu, semoga Red Sparks tetap memberikan performa terbaiknya dan bisa menjaga posisi mereka di klasemen. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan pujian kepada pemain muda Red Sparks, Jeon Da-bin, yang dinilainya memiliki potensi besar di Liga Voli Korea 2024/2025. Megawati mengaku terkesan dengan kemampuan Jeon Da-bin, terutama saat melihatnya berlatih. Pemain berusia 18 tahun ini berposisi sebagai outside hitter dan kini mendapatkan kesempatan bermain bersama Megawati setelah Vanja Bukilic harus absen karena cedera.
Saat latihan bersama, saya sampai terkejut dengan kemampuannya. Saya berpikir dia masih rookie, tapi luar biasa, kata Megawati dalam kanal YouTube resmi Red Sparks. Sebagai salah satu pemain utama Red Sparks, Megawati berharap Jeon Da-bin terus berkembang dan memberikan performa terbaiknya. Ia optimis bahwa kehadiran Jeon Da-bin akan berdampak positif bagi tim ke depannya. Semoga dia terus berkembang. Saya berharap tahun depan kami bisa tampil lebih baik, semakin kompak, dan tentunya memenangkan lebih banyak pertandingan, tambahnya. Jeon Da-bin mendapat kesempatan emas saat Red Sparks menghadapi GS Caltex pada Sabtu 22 Februari lalu. Pelatih Ko Hye-jin memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk berduet dengan Megawati. Ia berhasil membuktikan diri dengan mencetak 9 poin dan mencatat tingkat keberhasilan serangan mencapai 69,23%. Penampilan apiknya membantu Red Sparks meraih kemenangan telak 3 hingga 0 atas GS Caltex. Selain mendapatkan 3 poin penuh, kemenangan ini juga membawa Red Sparks naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 58 poin menggusur Hyundai Hillstatte. Absennya Vanja Bukilic memang menjadi tantangan bagi Red Sparks karena perannya sangat penting dalam strategi serangan tim. Selama ini duet Bukilic dan Megawati menjadi kekuatan utama Red Sparks dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Liga Voli Korea. Namun dengan cederanya Bukilic, Jeon Da-bin kini memiliki peluang besar untuk mengisi posisi tersebut. Meski masih muda dan minim pengalaman, Jeon Da-bin telah menunjukkan bakatnya sebagai outside hitter yang menjanjikan. Jika ia bisa tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci bagi Red Sparks di sisa musim ini. Di sisi lain, pelatih Ko Hye-jin tentu harus menyesuaikan strategi tim dengan absennya Bukilic. Meski menjadi tantangan, perubahan komposisi pemain juga membuka kesempatan bagi Jeon Da-bin untuk membuktikan kemampuannya. Jika ia terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu bintang masa depan Red Sparks. Dengan kombinasi pengalaman Megawati, potensi besar Jeon Da-bin, serta harapan kembalinya Vanja Bukilic dalam kondisi terbaik, Red Sparks memiliki peluang besar untuk tetap bersaing di papan atas Liga Voli Korea. Kisah Jeon Da-bin ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana pemain muda bisa mendapatkan kesempatan besar saat situasi tim berubah. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dan Megawati menjadi motivasi besar bagi Jeon untuk terus berkembang. Jika ia bisa menjaga performanya, bukan hanya Red Sparks yang akan mendapat keuntungan, tetapi juga masa depan voli Korea bisa semakin cerah dengan hadirnya talenta baru. Semoga ia bisa terus menunjukkan yang terbaik.